Jadi saya ambil alih sekarang untuk di sesi 2. Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas. Ini sesi dari sekuritasnya, kayak tadi Pak Evan, kita sudah diawasi dan terdaftar di OJK dan Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kalian mau berinvestasi, kadang jangan cuma ngelihat namanya doang, belakang ada sekuritas. Karena kemarin ada sempat pertanyaan dari salah satu orang, Pak, ada satu perusahaan namanya belakangnya ada sekuritas. Tapi setelah kita cek, oh ternyata nggak terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan OJK. Jadi hati-hati juga gitu. Perkenalkan, nama saya Chris Aprilioni, saya kepala cabang dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saya juga punya perusahaan Best Stock Pick gitu. Jadi kalian bisa bertanya tentang saya mengenai hampir semuanya, mengenai keuangan. Jadi kadang nggak cuma saham, tapi kalian, Pak Chris saya bingung, saya maunya reksadana, atau saya maunya nyari asuransi, atau saya keuangan saya gini, nabungnya caranya gimana, itu kalian bisa sharing bareng sama saya nanti setelah kelas ini atau di luar kelas yang namanya saham. Jadi ketika Anda menabung di Jasa Utama Kapital Sekuritas, kalian mendapatkan otomatis saya sebagai konsultannya kalian. Saya juga tiap bulan diundang, kalau tadi Pak Evan ada ngomongin IDX Channel, terus ada CNBC. Nah, saya hampir tiap bulan itu mengisi di IDX Channel dan CNBC gitu. Bahkan sekarang karena work from home pun ya mau nggak mau kita live-nya via telepon atau via webcam. Saya juga jadi kontributor kontan ya, beberapa koran nasional, nggak cuma kontan tapi ada beberapa koran yang lain juga. Jadi kalau kalian baca nama saya tiap hari, cari beritanya harusnya ada. Oke, masuk ke teknik, masuk ke sahamnya langsung. Kita kenal dengan nama IHSG. IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. Jadi indeksnya Indonesia itu kita sebutnya IHSG. Kalau Amerika ada Dow Jones, kalau Singapura ada Straits Times gitu. Jadi beda-beda tiap negara. Nah, Indonesia indeksnya IHSG. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini grafik Indonesia dari tahun 1993 sampai ke 2020 nih barusan gitu. Wah, terakhir anjlok ya kayak gini. Ya, anjlok karena kekhawatiran terhadap virus corona. Kita tahu banyak bisnis yang mulai susah, banyak ekonomi juga jadi lebih susah, pertumbuhan penduduknya juga susah, lalu data-data ekonominya juga kelihatannya semua anjlok semua nih, nggak cuma di Indonesia tapi secara menyeluruh sampai ke seluruh dunia gitu. Jadi ya mau nggak mau ya grafik kita turun nih indeksnya. Tapi yang menarik adalah tahun 2008 juga kita sempat turun di sini waktu krisis ekonomi yang dimulai dari Amerika. Kita juga sempat turun, tapi secara jangka panjang kita naik terus gitu. Yang penting tuh itu. Jadi ini turun gimana? Ya karena sekarang lagi kekhawatiran terhadap virus corona. Tapi coba perhatikan secara garis besarnya, secara jangka panjangnya. Kalau virus ini selesai, maka nanti ekonomi akan berjalan kembali seperti semula, semua akan kembali seperti semula. Orang akan mulai keluar, mulai bekerja, mulai jajan, mulai belanja gitu. Ya ekonomi akan kembali. Nah, ketika ekonomi akan kembali, pendapatan perusahaan kembali tumbuh, ya mau nggak mau nanti harusnya grafik ini akan naik lagi. Jadi menurut saya sekarang adalah suatu kesempatan yang jarang sekali nih muncul sedalam ini nih. Terakhir 2008 dan 2015. Setelah itu nggak ketemu tuh. Nah, baru sekarang lagi. Jadi kalau kalian sekarang nonton ini, kalian adalah orang-orang yang cukup beruntung karena bisa menampung, kalau nanti buka rekening ya, karena bisa menampung harga-harga saham di harga yang lebih murah gitu. Nah, dulu waktu saya belum kenal saham, saya kenalnya emas karena orang tua saya bilang udah kalau mau invest di emas aja. Anda bisa bandingkan grafik pergerakan harga saham, harga indeks kita dengan grafik pergerakan harga emas. Harga emas 2020 ini baru mulai naik nih. Itu pun hampir balik ke 2012 gitu. Jadi nggak lebih tinggi. Kalau sedangkan IHSG ini setiap tahun cenderung lebih tinggi gitu. Nah, emas itu juga cenderungnya naik ketika kondisi ekonomi global lagi jelek atau lagi perang gitu. Jadi nanti kalau ekonomi kembali lagi seperti semula, ya kemungkinan emas akan terkoreksi juga, turun juga karena ekonomi udah mulai balik gitu. Nah, jadi saham itu apa sih? Saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Kalau Anda beli saham, berarti Anda menjadi pemegang sahamnya, pemilik perusahaannya. Anda berhak mengikuti rapat umum pemegang saham, dan Anda berhak dapat dividen perusahaan yang tadi dijelaskan sama Pak Evan. Nah, keuntungan sama resiko tadi juga udah jelaskan Pak Evan, saham ada keuntungan, ada resiko. Tapi saya di sini akan memberikan secara lebih teknisnya seperti apa.
Ini BRI waktu di harga 4.400, nanti Anda tahu harga, saya akan munculkan harga terakhir BRI nanti berapa. Anggapan Anda beli BRI di harga 4.400, ini anggapan ya, kita kasih simulasi pergerakan harga sahamnya. Ini tahun 2018 kemarin, 2018 kemarin. Nah, lalu turun nih 4.400, turun jadi 3.660 harga Bank BRI-nya. Pada panik dong, pasti, wah ini berarti saham saya rugi gitu. Kalau di sini Anda jual 3.660, Anda baru menderita kerugian atau capital loss. Tapi kalau Anda nggak jual, Anda tahan, kayaknya BRI bagus, ya udah saya tahan aja deh, gitu. Malah atau Anda beli terus, waktu turun di sini Anda beli, waktu turun di sini Anda beli, waktu turun di sini Anda beli, sampai rata-rata harga Anda mungkin di harga 4.000 gitu. Karena kan beli di 4.400, 4.200, 3.800, 3.600, jadi rata-ratanya mungkin 4.000, dan ternyata nggak berapa lama kemudian harga sahamnya naik ke 4.500. Nah di sini berarti kalau Anda beli rata-ratanya 4.000 lalu naik sampai 4.500, atau pertama beli deh di 4.400 terus nggak beli-beli sama sekali, tungguin aja, ya balik lagi ke 4.500, berarti Anda sudah mengalami keuntungan, capital gain. Tapi keuntungan ini harus Anda jual baru Anda mendapatkan realisasinya. Kalau nggak dijual ya cuma lihat dari aplikasi, hijau doang nih, nambah doang gitu. Tapi yang menarik adalah ya saham bergerak naik turun, tapi yang ingin kita tujuan akhirnya adalah ujungnya kemana. Jadi secara jangka pendek saham itu bisa turun, bisa naik, bisa turun dalam, bisa naik tinggi. Tapi secara jangka panjang saham akan kembali mengikuti fundamental perusahaannya. Kalau perusahaannya bagus ya kemungkinan jangka panjang akan bagus. Jadi Anda bisa cek BCA, BRI, Telkom itu secara jangka panjang itu naik terus harga sahamnya. Tapi karena sekarang lagi pada masalah corona ya kemungkinan akan turun dulu. Nah sekarang ini adalah kesempatan kalau saya bilang. Lalu di sini ada logo 1D. D ini adalah dividen, di mana Bank BRI memberikan dividen setahun 2 kali. Jadi waktu ini di pertengahan tahun di bulan Mei itu BRI ada memberikan dividen. Jadi waktu turun di sini pun Anda lagi rugi, Anda tahan, ya Anda masih dapat dividen tiap tahunnya, setahun 2 kali kalau BRI gitu. Jadi ya secara jangka panjang masih untung gitu. Nah di sini ada nasabahnya kita, dia tanya ke saya, Chris, saya punya asuransi pendidikan anak 10 tahun, naiknya baru 10 juta. Uangnya dari 30-an juta jadi 40-an juta katanya gitu. Terus saya tanya, yakin 10 tahun naik 10 juta gitu? Iya, yakin. Ya udah, jual asuransi anaknya, beli BRI waktu 2018 ini lagi turun di harga 2.981, beli di situ. Lalu kita nanti lihat. Nah, ternyata dalam ini tanggal 4 Januari 2019 dia chat, saya chat dulu. Tabungan anaknya udah plus 10 juta ya. Ya Chris, nggak usah tunggu 10 tahun, 3 bulan aja gitu. Gimana 10 tahun ya itu kan kita bercandaannya. Tapi at least dalam 10 bulan, dalam 3 bulan uangnya udah naik sebanyak 10 juta. Dimana di saham kalau kita mengerti kapan waktu yang tepat untuk masuk, kapan waktu yang tepat untuk keluar, akan lebih baik karena potensi keuntungannya akan jadi lebih maksimal gitu. Nah di sini waktu pertama kali dia beli nih di harga rata-rata 2981, waktu turun beli kumpulin gitu. Nah ternyata naik nih 3 bulan kemudian di bulan Januari naik jadi 10 juta gitu. Nah kalau waktu itu dia masih tahan sampai 2020 awal itu naiknya sempat jadi 21 juta. Jadi bayangin dari 40-an juta naiknya hampir 50% jadi sekitar 60-an gitu. Nah tapi kan kita tahu BRI sekarang jatuh loh harga. Ini kan dapat Anda lihat nih terakhir harganya 4.400 nih. Sekarang BRI itu harganya cuma 2.200, jatuh setengahnya, bahkan lebih turun daripada tahun 2018 kemarin di sini. Nah, secara sederhana di sini saya berikan sekilas aja ya. Kita punya analisa yang namanya technical. Kita dari grafik kita bisa tahu, oh kelihatannya ini bisa turun. Jadi di sini ini buy nih waktu perpotongan hadap ke atas. Ini alasan kenapa waktu itu saya suruh kumpulin aja di sini. Waktu naik di sini tahan. Nah, waktu di sini ada perpotongan hadap ke bawah, di sini sell ini, jual gitu. Jadi kita udah bilang ke nasabah-nasabah, hati-hati bang, kemungkinan di masa corona ini akan jelek. Jadi plus teknikalnya juga nih udah mulai hadap ke bawah, jadi bisa keluar dulu gitu. Nah, tapi kan secara perusahaan BRI masih bagus. Pasti orang bilang gitu. Kenapa nggak ditahan aja? Gitu. Kalau saya bilang gini,
Kalau kita tahu kapan saham itu bisa mengalami penurunan, ada lebih baik kita keluar dulu. Karena kalau kita tahan, berarti di sini lebih rugi nih daripada kita beli di harga 2.900 gitu. Makanya di kelas Jasa Utama Kapital, kita memberikan pengajaran mengenai teknikal, mengenai fundamental gitu. Bagaimana bertransaksi saham dengan nyaman supaya kita juga terhindar dari namanya kerugian gitu. Jadi di sini turun, tapi perusahaan BRI bagus. Ya bagus, BRI memang bagus. Perusahaan terbesar BUMN bank gitu, dimana mereka banyaknya sektornya ke UMKM. Tapi kalau Anda lihat sekarang ini bisnis karena lagi sepi, bank itu banyak orang yang minjem uang lalu nggak bisa bayar uangnya ke bank gitu. Dimana sekarang kalau Anda baca, bank itu banyak restrukturisasi, dan itu kita udah lihat dari bulan Februari, bulan Maret kemarin, kemungkinan besar bank akan terkoreksi gitu dan cukup dalam gitu. Nah, ada lebih baik waktu di sini kita jual, kita tunggu lagi kapan titik terendahnya, baru kita mulai kumpulin lagi masuk. Jadi kalau di sini udah jual 4.000-an udah jual, terus nanti kita tunggu, oh mana tahu kita bisa dapat BRI di harga 1.700, kan jauh lebih murah. Kita kumpulin di situ, lalu nanti balik lagi ke 4.000, akan jauh lebih untung daripada kita beli 4.000 lalu nanti balik ke 4.000, balik lagi normal gitu. Makanya saya jelaskan di JUC kita akan memberikan pengajaran atau pelatihan bagaimana caranya kita melihat grafik dan bagaimana cara kita melihat perusahaan yang baik. Karena perusahaan bagus pun bisa turun harga sahamnya. Perusahaan jelek pun ya bisa turun juga, apalagi jelek perusahaannya bisa lebih turun lebih dalam gitu. Makanya dan semua kelasnya kita berikan itu gratis. Jadi Anda bisa daftar, Anda bisa join, Anda bisa belajar di situ. Nah, yang menarik dari saham tadi ada capital gain-nya, lalu ada dividennya. Nah, dividen di saham juga nggak kalah yang namanya deposito. Saya waktu HM Sampurna atau perusahaan rokok Sampurna, Anda pasti tahu, waktu turun harganya sampai ke 1.255, itu turun dari awal tahun ini dari harga 2.400 turun sampai 1.100 sebenarnya. Cuman di sini saya dapat screenshotnya. Saya ada beli juga di harga 1.100 karena dividennya sempat 10%. Nah, waktu kita beli di sini, ya berarti saya kalau biarin aja nih Sampurna, kalau kinerjanya tetap, misalnya laporan keuangannya tahun 2020 nanti, ternyata untungnya nggak turun, orang masih banyak yang rokok, masih bagus, orang masih belanja perusahaannya, berarti saya minimal dapat dividennya sekitar 9% kalau saya beli di harga 1.255 gitu. Dan ternyata benar, karena Sampurna kemarin dihargai sudah cukup murah, sekarang harga Sampurna sudah 1.800-an gitu. Jadi ya menarik sekali sekarang Sampurna, apalagi kalau kita kemarin beli di harga 1.255 gitu. Berarti sekarang dalam jangka waktu ini bulan lalu nih, kelas bulan lalu atau ini harga ini dapat 2 bulan lalu karena titik terendahnya, ya sekarang berarti udah plus capital gain-nya cukup besar. Telkom juga dapat evidence sekitar 5% dengan catatan laba yang diberikan sama seperti tahun lalu. Gudang Garam juga labanya tahun 2019 kemarin naik justru lebih tinggi gitu. Nah, tapi dividennya sekitaran 5%. Ini kalau kita bandingkan dengan deposito itu udah menang gitu. Jadi deposito kan kasih rata-rata tiap tahun itu sekitar 4%. Kadang naik dikit, kadang turun dikit gitu. Nggak ada yang fix yang namanya investasi gitu. Nah, kalau saya beli saham, saya bisa dapat dividen 9%, berarti saya udah menang. Ditambah lagi saham selain dividen, saham punya potensi keuntungan dari capital gain-nya tadi. Jadi saya udah menang 2 kali. Nah, kalau saya tahu hal seperti ini, ngapain saya beli deposito lagi yang tiap tahun cuma kasih 4%. Sampurna bisa tiap tahun kasih saya 9%. Kalau sekarang di harga 1.800, tiap tahun Sampurna kasih saya 6%. Dengan catatan labanya tetap gitu. Makanya nanti kita ajarkan bagaimana cara melihat perusahaan itu bagus apa enggak. Kenapa kita harus nabung di saham? Karena menurut saya saham itu adalah ujung mata rantai gitu. Anda tahu asuransi, ketika Anda beli asuransi, Anda ditawarkan yang namanya unit link. Unit link itu akan dipakai untuk membelikan ke perusahaan-perusahaan TBK atau beli saham perusahaannya. Nah, jadi Anda harus tahu, saya beli asuransi 1 juta. 1 juta itu dipakai untuk bayar apa? Unit linknya berapa, proteksinya berapa. Karena seharusnya asuransi itu untuk menjaga diri kita. Kalau kita sakit, ya kita nggak usah pusing karena ada asuransi. Yang kedua, perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka untuk melakukan perusahaan kalau mau melakukan ekspansi, dia harus mengandalkan dana. Nah, dananya kan bisa dari pemilik perusahaannya. Tapi kalau cuma ngandelin pemilik perusahaannya aja, dananya biasanya terbatas.
Nah biasanya makanya perusahaan itu oke, saya masuk ke Bursa Efek Indonesia deh, saya berikan saham saya dijual kepada masyarakat. Misalnya saya sekarang punya 100%, saya lepas 40%, jadi saya pegang 60%, 40% masyarakat silakan ambil. Nah dari dapat uang 40% itu saya bisa pakai untuk ekspansi, untuk buka gerai, untuk tambah cabang, atau untuk nambah pabrik gitu. Nah itu gunanya IPO atau perusahaan itu terbuka. Lalu ketika kita bekerja, kita tiap bulan dipotong yang namanya jam sostek atau BPJS gitu. Nah BPJS itu juga kalau Anda baca itu mereka ada membelikan uangnya ke pasar modal. Silakan cek, makanya BPJS itu ada namanya jaminan hari tua. Nah itu uang yang kita bayar diinvestasikan sama mereka gitu. Lalu ada namanya lembaga investasi. Anda tahu reksadana itu yang paling kelihatan. Reksadana itu tiap kali akan mengeluarkan fact sheet. Fact sheet itu adalah saham-saham apa yang mereka beli kalau reksadananya untuk reksadana saham. Nah Anda bisa cek, reksadana yang bagus apa? Ya udah cek aja, terus lihat mereka beli saham apa aja, ikutin aja. Ngapain Anda lewat reksadananya langsung gitu. Jadi Anda bisa langsung masuk ke pasar modal tanpa lewat reksadana. Karena kalau reksadana berani kasih kalian 10% tiap tahun, berarti dia untung di saham lebih besar daripada 10% gitu. Ya ngapain lewat reksadana kalau saya bilang. Apalagi kebanyakan belakangan ini reksadana yang dikasih uangnya malah beli sahamnya sembarangan kan. Anda bisa baca itu di bulan Desember, Januari kemarin sempat mencuat masalah mengenai reksadana. Nah, lalu ada perbankan. Ketika Anda nabung di bank, uangnya itu nggak mungkin cuma diletakin, diendapin aja di bank. Bank akan memutarkan lagi uang Anda yang Anda tabung untuk mengembalikan ke kayak tadi deposito atau bunga bank kayak gitu. Nah, diputarkan gimana? Ya uang yang Anda kasih ke bank, mereka kasih untuk kasih orang kredit, untuk orang minjem, di mana ada bunga gitu. Sisanya kemana? Ke pasar modal. Jadi bisa cek bank itu juga berinvestasi kepada instrumen pasar modal juga salah satunya. Nah, di sini Anda bisa lihat ini adalah screenshot laporan tahunannya Telkom di tahun 31 Desember 2018 karena 2019-nya keluarnya di tahun 2020 masih belum keluar. Di sini ada pemegang saham terbesarnya Telkom. Nomor satunya BPJS Ketenagakerjaan, itu pegangnya 3%. Jadi kayak tadi saya bilang ya, dana pensiun pun ya BPJS Ketenagakerjaan beli saham Telkom gitu. Anda masa nggak berani beli saham Telkom? Atau Anda bayar ke BPJS, ya mereka bantu Anda untuk membelikan saham Telkom, ya kenapa nggak sekalian aja Anda masuk untuk beli saham Telkom. Nah di sini juga Anda bisa lihat nih ada AIA, asuransi, ada Taspen, lalu ada aset-aset manager di mana ini adalah reksadana. Jadi ya banyak sekali yang berinvestasi dan rata-rata kalau Anda lihat ini investment dari luar negeri semua aset manajemennya. Jadi ya asing memang sangat senang berinvestasi di Indonesia. Nah ini contoh reksadana. Ada satu reksadana dari tahun 2011 sampai 2017. Ada nasabah nabung di sana 100 juta. Nah selama 6 tahun dibalikin jadi 134 juta. Berarti bunganya selama 6 tahun itu sekitar 34% gitu. Berarti kan sebulan sekitar 5,an%, hampir 6%. Dimana di fact sheet-nya reksadana itu mereka menuliskan mereka membeli saham Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, PTPP, dan Telkom gitu. Nah kalau orang ini langsung pakai uang 100 juta ini langsung beli ke saham-saham ini langsung tanpa lewat reksadana, orang ini justru mendapatkan uang sebanyak 312 juta bukan 134 juta gitu. Kenapa reksadana kasihnya cuma 134? Ya karena reksadana ada yang namanya manajemen fee, lalu ada pengelolaan fee, lalu mereka juga ada gaji untuk bayar manajer investasinya gitu. Makanya Anda akan diberikan return yang lebih sedikit dibandingkan kalau Anda bisa langsung terjun ke pasar modal. Karena kan kalau reksadana ya keuntungannya Anda nggak perlu capek, nggak perlu pilih perusahaan apa yang harus saya beli gitu. Ada manajer investasi yang membantu Anda. Tapi ya menurut saya sayang sekali kalau Anda nggak mau meluangkan sedikit waktu Anda. Gampang kok, nggak susah pilih perusahaan. Ini kenapa BCA, BRI, Mandiri, PTPP, Telkom? Ya gampang, simple, karena semua barang ini kita bisa ketemu dan bank-bank apalagi 3 bank besar ini, at least satu orang tuh bisa punya 3 bank besar ini. Dan Telkom ya di sini siapa yang nggak pakai Telkomsel atau siapa temennya yang nggak pakai Telkomsel?
Ya sesimpel itu sebenarnya cara milih saham. Nah ini Bank BCA dari tahun 2010 sampai 2020 kemarin sempat tertinggi, 2019 ya tertingginya. Dari harga 10 tahun lalu 2010 harganya cuma 4.900, sempat kemarin tertinggi 33.400. Nah sekarang BCA cuma dihargai sekitar 24.000 ya atau 23.000 gitu karena lagi virus corona ini. Ini terakhir saya screenshot belum sampai hari ini gitu. Nah ini tertingginya. Lalu ada perusahaan Era Jaya. Nah ini contoh sederhana. Era Jaya kalau Anda tahu produknya Erafone, iBox, Samsung, Oppo, Vivo. Nah pokoknya HP-HP di Indonesia yang Anda ketemukan itu rata-rata license-nya dipegang sama Era. Jadi jangan kaget Anda beli Samsung, Anda beli iPhone, tetap uangnya masuk ke Era Jaya. Ditambah lagi sekarang pemerintah sudah meresmikan bahwa HP black market itu udah diblok, nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah itu tentu akan menambah pendapatan dari Era Jaya karena orang akan belanja HP-nya jadi legal gitu. Dimana Era Jaya waktu dulu sempat dari harga 600 naik sampai ke 3.400. Waktu itu saya bilang kalau saya beli Era Jaya di harga 700, anggapan uang saya 7 juta, uang saya jadi 34 juta naik ke sini. Oke, dimana kalau saya jual waktu di sini, ya udah saya bisa beli iPhone X. Sekarang iPhone 11 ya, terbaru 28 juta. Uang saya masih sisa 6 juta, masih ada untung, masih ada sisa nih. Dari 7 juta modal dapat iPhone 11, masih ada modal 6 juta. Kalau beli iPhone X 21 juta paling mahal, sekarang masih ada sisa 13 gitu. Nah ini sederhana secara simple. Menggunakan fundamental tadi saya udah jelaskan perusahaan Era produknya apa aja, kita tahu berarti kuat gitu. Ditambah lagi ada isu HP black market mau diblok, itu kan dari tahun 2017 isunya. Sebenarnya Anda bisa cek gitu, pertama kali mencuat 2017 isu bahwa black market akan diblok, makanya harga saham ini naik. Nah secara teknikal lihat garis biru ini, selama harga sahamnya di atas garis biru ya udah tahan aja. Ketika harga sahamnya mulai menembus garis biru ke bawah, ya udah ini saatnya kita jual. Nah ini secara sederhana bagaimana kita memperhatikan pergerakan harga saham gitu. Jadi dibilang saham itu rumit? Enggak rumit. Anda cuma perlu lihat grafik satu hari sekali gitu. Anda perlu membaca perusahaannya lebih banyak justru. Baca tentang berita, baca tentang cari tahu perusahaan ini perusahaan apa gitu. Makanya ini akan jadi lebih fun sebenarnya untuk kita menabung saham. Jadi kita bisa terhindar dari penurunan ini sempat turun dari 3.400 sampai 1.000, jadi balik lagi, nggak untung dong kayak gitu. Ya makanya di saham Anda harus tetap belajar. Itu kenapa Anda diberikan uang lebih banyak daripada Anda menabung di reksadana gitu. Tapi ya harus ada effort untuk belajarnya itu. Makanya kita selalu memberikan kelas untuk belajar secara gratis. Anda bisa belajar mengenai bagaimana cara menganalisa, dan Anda bisa berkonsultasi juga ke saya kalau bingung atau mau pertanyaan lebih lanjut mengenai kelas itu. Nah ini juga sama, ada satu perusahaan Indah Kiat Pulp and Paper, jualan kertas ya, kertas sinar dunia itu naik tuh dari harga 920 sampai 20.000 gitu. Naiknya dalam waktu 1 tahun naik 2.000%, uang 10 juta jadi uang 200 juta. Kalau belinya di sini 100 juta jadi 2 miliar gitu. Dengan simple ikutin garis biru ini aja gitu. Garis biru ini nanti gimana? Ini nanti akan dijelaskan ketika Anda sudah buka rekening jadi nasabah. Kita akan menjelaskan bagaimana caranya menganalisa dari grafik gitu. Itu ada kelasnya. Nah, waktu 20-an ribu garisnya udah mulai ditembus, udah mulai di bawah garis, ya udah keluar aja gitu. Masalah perusahaannya bagus, ya perusahaan bagus, tapi dalam waktu 1 tahun naik 2.000% itu hampir nggak masuk akal. Jadi menurut saya ini naiknya udah nggak terlalu masuk akal gitu. Karena waktu tahun 2017 kenapa bisa naik? Karena waktu itu ada isu China lagi krisis kertas, harga kertas melambung tinggi. INKP kalau kita baca fundamentalnya, mereka ekspor ke China banyak, sekitar 50-an%. Makanya laba mereka naik di tahun 2017-2018. Makanya harga sahamnya bisa melambung tinggi. Tapi karena saya lihat, sudah naik 2.000%, nggak masuk akal. Ya udah kita keluar dulu aja deh, udah terlalu tinggi. Nah ternyata sekarang bener, harganya balik ke 5.000. Ya kalau beli di 1.000, keluar di 5.000 pun masih untung. Ya at least begitu. Tapi kan kita bisa maksimalkan keuntungan kita kalau kita mau belajar lebih banyak sebenarnya gitu. Nah
Di tahun lalu juga di Batam, perusahaan di Batam, Satnusa itu juga begitu. Naik dari harga 100 ke 2000, naik 2000% dalam jangka waktu bahkan 6 bulan aja waktu itu. Makanya kita lihat, Satnusa waktu naik karena apa? Karena ada isu Pegatron mau masuk ke Indonesia, mau memberikan project kepada Satnusa untuk merakit smart home gitu. Bukan smartphone ya, justru di berita itu kemarin ada beritanya smartphone, makanya jadi rame. Harga saham Satnusa naik tuh dari 100 ke 2000. Tapi waktu itu saya bilang, ini naiknya nggak masuk akal. Walaupun isunya begitu, itu belum tergambarkan dengan kinerjanya yang beneran naik nih, labanya nambah tinggi gitu, atau stabil perusahaannya gitu. Nah, karena naiknya dalam jangka waktu 6 bulan 2000%, saya bilang, oke, ini berarti udah terlalu tinggi, kita keluar dulu. Itu juga Anda bisa lihat secara teknikal, secara grafik, itu kelihatan dari garis birunya juga pasti udah motong gitu. Jadi sekarang bahkan balik lagi ke harga 400-an atau 500 gitu. Ya lebih tinggi daripada harga 100, cuma kan sayang kita nggak bisa dapat dari profit maksimal. Makanya saya selalu bilang, nanti ujung-ujungnya itu akan bergantung pada mentalnya kita untuk kita bisa untung seberapa gede gitu. Ada orang beli di harga 920 tadi, terus ini kan lama nih nggak gerak nih, ada sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Nah, mereka nggak sabar, pada perusahaan ini bagus gitu, fundamentalnya bagus. Kita tahu waktu itu, China lagi krisis kertas, lalu INKP banyak ekspor ke China. Tapi kan nggak langsung waktu itu naik harga sahamnya, ada waktu juga untuk nunggu. Nah, ada orang nggak sabar, nunggu, beli 920 karena dia pikir, kelamaan nih nggak naik-naik, akhirnya jual lagi di 920. Orang ini nggak untung, nggak rugi gitu, jadinya cuma impas tok gitu. Melewati kesempatan untuk sampai ke 20.000. Atau bahkan dia masuk agak telat, masuknya waktu di 1.000 atau di 3.000 gitu. Dia baru baca beritanya. Akhirnya dia pikir, kayaknya masih bisa naik ini gitu. Karena kalau tadi kita lihat garis birunya kan masih di atas garis biru, kayaknya masih bisa naik, ya udah saya masuk deh gitu. Nah, ternyata naik, keluar di 10.000, keluar di 12.000, ya nggak masalah, yang penting Anda untung gitu. Yang masalah adalah ya pas beli terus rugi gitu. Makanya konsepnya harus benar dulu. Investasi itu secara jangka panjang, bukan kita beli hari ini mau langsung naik gitu, enggak gitu. Tapi kalau diberikan dalam 1 tahun ternyata untungnya gede banget, ya kenapa enggak gitu. Tapi enggak menutup kemungkinan kayak Anda beli BRI tadi itu turun terus sampai 2.200 karena Anda nggak punya bekal atau nggak punya ilmu untuk menganalisa gitu. Makanya yang begitu kita sarankan untuk belajar dulu, cari tahu dulu saham itu apa. Seperti Anda yang masuk mengikuti kelas hari ini, saya sangat apresiasi karena berarti Anda ingin belajar nih saham itu apa gitu. Karena kedepannya ini akan sangat berguna untuk Anda. Nah, kepemilikan saham di Indonesia itu di sini saya berikan perbandingannya antara foreign atau asing, dana luar negeri, sama dana lokal domestik gitu. Dapat dilihat tahun 2014 asing itu megang 64%, 63% gitu 2015. Sekarang karena adanya program Yuk Nabung Saham dari Bursa Efek Indonesia, setiap orang bisa buka rekening dengan uang 100.000. Nah, makanya penduduk lokal mulai banyak nih yang masuk ke saham. Tapi lihat, asing nggak pernah di bawah 50% tuh. Mungkin sekarang saya nggak tahu, saya cek 2020 ini belum saya cek gitu. Tapi sampai 2019 asing selalu berada di atas 50%. Di mana kalau kita baca data penduduk Indonesia yang punya rekening saham itu baru 1 juta orang investor tahun 2019. Terus kalau Anda lihat tadi di video yang Pak Evan kasih kayaknya 1,9 juta deh gitu. Nah, investor yang tadi 1,9 juta adalah investor saham plus reksadana. Kalau yang 1 juta ini benar-benar yang investor saham tok gitu. Jadi yang punya saham itu baru 1 juta orang di Indonesia. Sedangkan penduduk kita 264 juta atau sekarang saya lihat 269 juta. Kalau di Google cuma ada sampai 2017. Sekarang 269 juta, di mana 1 juta orang itu baru sekitar 0,39%. Jadi bayangkan nanti kalau semua orang penduduk Indonesia ngerti tentang saham, mereka langsung beli saham, ya jangan kaget harga saham yang perusahaan-perusahaan kinerjanya bagus naik cukup signifikan gitu. 1 juta aja grafik kita naik terus kan dari tahun 90-an gitu. Nah, ini kepemilikan asing di Telkom tadi, kita tahu 100% kan saham itu 100% ya. Nah, Telkom itu 52%-an itu masih dipegang sama negara Republik Indonesia. Makanya
nggak usah khawatir Telkom nanti dijual asing, nggak, karena 52% itu dipegang negara, dan yang bisa diperjualbelikan itu ini 47,91%. Ini yang bisa kita jual beli sahamnya. Nah, dari 47,91%, 36,73% itu dipegang sama asing gitu. Kebayang, jadi cuma sekitar 11%-an itu yang baru dikasih kepada domestik. Itu pun individu perorangannya cuma sekitar 0,8% megang saham Telkom gitu. Kelihatan di sini ada PT, ada reksadana, ada asuransi, ada dana pensiun. Ini cuma 2%, 3%-an tok yang megang. Sedangkan asing itu megang 36%. Makanya dan mereka nggak pernah turun di bawah 30%. Asing di Telkom 30-an persen, BRI juga 30-an persen gitu. BCA juga sekitar 40%. Dan banyak perusahaan-perusahaan besar kita asing masuk semua di sana gitu. Dan kalau asing megang sekitar 36%, tahun lalu Telkom untungnya sekitar 22 triliun. Anggaplah 20 triliun. 20 triliun bagi dividen anggapnya setengah deh. Anggap 10 triliun yang dibagikan dividen, ya, supaya gampang baginya. Berarti dari 10 triliun itu 3,6 triliun itu udah dilempar kepada asing. Lalu 5,2 triliun kepada negara, sisanya 1,1 triliun itu baru dibagi-bagi buat PT, reksadana, asuransi dan lain-lain. Makanya kebayang orang Indonesia banyak yang kerja capek-capek, perusahaannya untung, asing cuma nunggu, oh udah untung ya, bagi ke saya. Karena saya punya kepemilikan sahamnya 36% gitu. Jadi kalau asing aja berani atau seneng berinvestasi di Indonesia, masa orang Indonesianya sendiri yang kita pakai barangnya, kita tahu barangnya nggak berani buat beli barangnya, kan aneh gitu. Dan di luar sana kebanyakan orang pada bilang, kayak tadi Pak Evan bilang, ruginya di forex tapi nyalahinnya saham, karena forex bilang mereka saham. Makanya untuk itu kalian harus tahu perbedaan antara forex dengan saham gitu. Oke, masuk ke Jasa Utama Capital Sekuritas. Jam berapa sekarang? Nah, kita Jasa Utama Capital Sekuritas itu di bawahnya Bursa Efek Indonesia, diawasi oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK. Nah, Jasa Utama Capital Sekuritas itu adalah salah satu sekuritas yang ada di Batam di antara sekuritas yang lain yang ada di Batam gitu. Jadi kita di sini punya Instagram Jasa Utama Capital _Batam. Kalau tadi kan Instagramnya bursa ada IDX_Kepri ya Pak Evan ya. Untuk silakan di follow. Kalau bisa di tag juga di Instastory lalu tag ke kita lagi ikut acara ini. Nah, saya juga punya YouTube di mana di sini ada bagaimana cara analisa, bagaimana update market sekarang gitu. Saham anjlok akibat virus corona ini sudah di bulan Maret kemarin gitu. Jadi bagaimana analisa teknikal dan analisa fundamental juga ada saya kirimkan ke sana, jadi Anda bisa baca, Anda bisa nonton, Anda bisa lihat gitu. Nah, di Jasa Utama Capital Sekuritas kita punya dua sistem, dua setoran. Jadi Anda bisa setoran awal 100.000 gitu, atau Anda bisa setoran awal 5 juta. Bedanya apa? Ini cuma beda waktu Anda buka rekening di Bank BCA, kan harus setor pertama tuh 500.000 gitu. Nah, 500.000 itu kan bisa ditarik lagi besoknya ketika Anda udah punya ATM misalnya gitu. Sama di JOC juga begitu. Anda bisa transfer dulu untuk pembukaan rekening 100.000 gitu. Mau tarik lagi nanti besok 50.000 boleh. Mau tarik 100.000-nya semua juga boleh, nggak masalah. Sama, ya 5 juta juga sama. Anda bisa transfer 5 juta dulu, besoknya mau tarik 2 juta bisa. Itu cuman membedakan nanti Anda masuk ke reguler atau masuk ke SPM gitu, atau yang 100.000. Perbedaannya di mana? Di sini. Ketika Anda beli dan jual saham, itu Anda dipotong sama perusahaan sekuritas, pasti dipotong karena di sana ada pajaknya juga gitu. Makanya ini hitungan sudah include pajak, sudah masuk pajak. Jadi kalau setoran awal 5 juta, itu fee belinya 0,15%. Jadi ketika Anda beli 1 juta, berarti kepotongnya 0,15% dari 1 juta. Lalu ketika Anda jual, Anda kepotongnya 0,25%. Nah, yang 100.000 lebih tinggi, 0,2 sama 0,3. Jadi selisihnya bedanya 0,1 gitu. Biaya bulanan, nah kalau Anda yang setoran awal 5 juta, itu ada biaya bulanan tiap bulan sebesar 16.500 gitu.
biaya bulanan ini bisa free jika Anda transaksi dalam 1 bulan di atas 200 juta. Misalnya, saya hari ini beli 10 juta, besok jual 10 juta, itu berarti udah 20 juta. Nah, dalam 1 bulan kalau total jual belinya di atas 200 juta, ini free. Atau Anda bulan depan, saya nggak ada jual beli, saya cuma lihat aja, itu juga nggak kena biaya 16.500. Tapi ketika Anda beli, lalu belinya di bawah 200 juta sebulan, baru dikenakan 16.500 gitu. Nah, kalau yang 100.000 itu nggak ada biaya bulanan sama sekali. Mau beli cuma 100.000, 50.000, bahkan 5.000 itu juga free, nggak kena biaya bulanan. Makanya fee-nya lebih besar. Jadi bisa dipilih sendiri maunya yang mana. Tolong nanti juga diinfokan kalau daftar. Oke. Nah, ini cara perhitungannya. Kalau beli di harga sahamnya 1.000, satu lot minimal pembelian di saham itu satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Gitu. Jadi kalau beli di harga 1.000 per lembar harus butuh uang sebanyak 100.000 gitu. Jadi kalau saya transfer uang 100.000, nah silahkan pilih saham yang di bawah 1.000 karena uang 100.000 itu cuma bisa beli saham yang di bawah 1.000 gitu. Oke, nah dari 100.000 ini kepotong 0,15% sebanyak Rp150. Berarti untuk beli saham di harga 1.000 saya butuh uang 100.000 150. Nah, ternyata harga sahamnya naik ke 2.000 gitu. Nah, ini kan kalau dijual jadi 200.000 karena dikali 100 lembar. 200.000 dikali 0,25%. Jadi dipotong sebanyak Rp500. Nah, ini jadinya dapatnya 199.500 gitu. Jadi ini udah plus pajak ya, udah termasuk pajak. Jadi 0,15, 0,25 ini udah termasuk pajak. Jadi tergolong murah gitu. Dan memang selisihnya 0,1% antara reguler sama SPM. Tapi bayangkan kalau Anda sekali beli 1 miliar, itu 0,1% dari 1 miliar itu 1 juta. Makanya biasanya akan pilih yang, nggak apa-apa deh, saya biaya bulanannya 16.000, yang penting sekali jual belinya lebih murah. Gitu. Nah, fasilitas yang bisa kita berikan adalah konsultasi, mau itu saham, mau itu yang lain juga boleh. Kita ada grup sharing dan diskusi. Jadi nanti kalau udah jadi nasabah ada grupnya di Telegram. Jadi semua rekomendasi, diskusi semua di grup itu ada. Kita punya sistem otomatis dari HP, aplikasi itu bisa diakses dari HP, laptop, iPad. Nah, kita punya fiturnya. Lalu kita berikan edukasi gratis gitu. Jadi fasilitas dari sekuritas itu beda-beda. Untuk Anda kalau mau milih sekuritas, cari fee-nya kalau bisa murah, cari sekuritas yang fee-nya murah plus fasilitasnya juga banyak. Itu yang paling penting. Nah, kita punya kelas. Kalau sekarang kan forum calon investor tuh FCI untuk yang masyarakat awam yang belum punya rekening gitu. Nah, nanti kalau Anda sudah buka rekening, Anda bisa mengikuti beginner class, yaitu bagaimana caranya memakai aplikasi. Lalu nanti kita ada kelas technical untuk bagaimana caranya melihat analisa grafiknya naik apa turun. Lalu kita bisa ada kelas juga fundamental untuk membaca laporan keuangan, di mana untuk mencari tahu apakah perusahaan ini perusahaan yang bagus atau perusahaannya jelek gitu. Kadang kan kita taunya cuma BRI, BCA, Telkom. Kita nggak tahu ada perusahaan kecil yang sebenarnya bagus gitu. Labanya tiap tahun naik. Nah, itu ada juga gitu yang dimana sahamnya justru naiknya justru lebih tinggi. Kita ada kelas baru nanti di nomor 5. Setiap bulan nanti kita lihat untuk nasabah-nasabah yang sudah aktif, sudah di dalam, bagaimana market bulan ini dan bulan depan. Jadi kita review market bulan ini dan kita berikan kelas untuk market bulan depan akan seperti apa, dan kita lebih kepada ngobrol kira-kira Anda punya saham apa, lalu kita cek bareng-bareng. Jadi ada kelas tambahan nanti di bulan ini sudah mulai. Nah, fundamental analisis nanti kita pakai aplikasinya. Anda bisa lihat nanti labanya berapa, lalu rasio keuangannya gimana. Ini nanti akan saya ajarkan. Nah, ini yang technical, grafik-grafik. Ini grafiknya kelihatannya rumit, tapi sebenarnya gampang kok. Kayak yang awal tadi juga udah bisa gitu. Ini cuman tampilan aja. Biasa kan kalau biar keren kan tampilannya rumit-rumit gitu ya Pak Evan. Nah, pertanyaan paling sering ditanyakan orang adalah saham itu harus diliatin terus-menerus nggak? Kalau saya bilang tergantung. Kalau Anda tujuannya investasi jangka panjang, ya nggak perlu tiap menit diliatin gitu. At least Anda harus jaga perusahaannya kinerjanya oke nggak gitu. Yang penting tuh itu. Tapi kalau Anda buat trading yang beli pagi jual sore untung 2% cukup, ya mau nggak mau Anda liatin. Jadi balik lagi ke Andanya. Jadi jangan bilang saya nggak ada waktu.
waktu itu tergantung Anda. Kalau Anda nggak ada waktu, ya silakan investasi untuk jangka panjang, mungkin 2 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan nggak dijual-jual selama kinerjanya masih bagus gitu. Nah, jam bursanya kita juga Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu, kayak hari ini Sabtu libur, kita nggak ada trading. Jamnya dari jam 9 sampai jam 4. Tapi sekarang karena adanya penyempitan waktu ya dari Bank Indonesia, karena kita ngikut acuan Bank Indonesia untuk clearingnya. Jadi jam perdagangan sekarang dari jam 9 sampai jam 3 sore gitu. Tapi ini akan kembali lagi seperti semula kalau BI nanti sudah balik normal jam kerjanya. Jadi jam kerja kita yang benar ya jam 9 sampai jam 4. Stock market itu resiko nggak? Kalau menurut saya resiko itu tergantung dari kita. Bapak Ibu di sini pasti ada yang bawa mobil, bawa motor. Itu resiko nggak? Bawa mobil, bawa motor. Itu tergantung. Kalau kita nggak ngerti bawa mobil, nggak ngerti bawa motor, pasti resikonya lebih tinggi dibandingkan yang ngerti. Tetap bawa mobil, bawa motor, tetap ada resiko gitu. Tapi akan lebih rendah dibandingkan orang yang nggak ngerti bawa mobil, bawa motor. Sama di saham juga begitu. Kalau Anda nggak ngerti saham itu apa, pasti resikonya tinggi gitu. Kalau Anda tahu, oh saham itu begini, saya belinya saham, saya Telkom itu kinerjanya bagus, banyak orang pakai Telkomsel, IndiHome juga pakai. Terus sekarang karena COVID banyak orang video call begini, berarti Pak Kris harus nambahin paket datanya biar lebih kencang, biar lebih nyaman kasih penjelasannya. Berarti bayarnya tambah banyak tuh ke IndiHome. Berarti tahun ini kemungkinan Telkom masih bisa naik nih labanya di waktu ekonomi lagi jelek-jelek begini. Kan berarti resiko kita akan jadi lebih kecil. Atau kita tahu, oh BRI banyak yang bakal kredit macet tahun ini, banyak yang nggak bisa bayar, berarti bahaya, bisa kita keluar dulu. Nah kan jadi lebih safe kitanya dibandingkan orang yang nggak tahu Telkom apa sih, masuk aja deh Telkom gitu. Jadi kan pasti resikonya lebih tinggi, makanya kita ajarkan. Karena semuanya akan ada resiko, nggak ngapa-ngapain pun ada resiko, itu tergantung sama Anda gitu. Kenapa kita berinvestasi di saham? Saya tahu kalau saya nabung di bank, cuma nabung tok ya, letakin uang di bank, kumpulin terus, saya bisa kumpulin tuh, kekumpul juga sih uangnya, tapi waktunya lama. Sama kayak Anda naik mobil, kenapa nggak Anda jalan kaki aja dari rumah Anda ke mall misalnya gitu? Anda pasti bilang, wah jauh banget, capek gitu. Sama, saya harus investasi, baik itu saham, baik itu instrumen lain, dimana saya tujuan untuk ngumpulinnya jadi lebih cepat, asal investasinya bener gitu. Banyak orang juga bilangnya saya mau investasi, tapi ternyata yang dimasukin investasinya bukan investasi legal, malah investasi bodong. Akhirnya ya habis uangnya gitu. Sama, saya mau cepet ke mall gitu, naik mobil, tapi saya nggak ngerti naik mobil, tapi saya harus cepet, ya udah saya naik aja, gas aja, ya bukannya sampai ke mall, bisa jadi sampai ke rumah sakit gitu. Jadi makanya harus cari tahu dulu, harus belajar dulu, harus tahu dulu barangnya apa, dalami dulu itu bener apa enggak, cek sebenar-benarnya, oke, baru masuk. Kalau nggak oke, jangan, karena kita nggak ada paksaan. Banyak orang bilang resiko tuh gini, saham itu resiko naik turun harga sahamnya, jadi jangan main saham, bahaya gitu. Padahal saya bilang resiko tuh ini, kalau Anda salah beli perusahaan jelek Anda beli, saham itu turun terus nggak naik-naik, itu baru resiko. Itu baru resiko saya bilang. Justru kalau naik turun itu kesempatan, Anda bisa beli di harga murah, jual di harga tinggi, beli di harga murah, jual harga tinggi. Ini enak banget trading begini karena grafiknya kelihatan tuh. Dari grafik, analisa grafiknya kita bakal kelihatan, bakal tahu gitu. Saya kasih ilustrasi, ada satu orang punya uang 25 juta, dia bagi nih ada punya 5 perusahaan. Makanya saya bilang, kalau beli perusahaan jangan cuma beli satu, jangan cuma beli BRI tok. Kalau BRI turun nanti nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Pecah, ada BRI, bank satu cukup. Consumer, mungkin Unilever gitu. Lalu telekomunikasi, oke saya pegang Telkom. Lalu apa lagi? Ada tambang misalnya, oke saya pegang tambang satu gitu. Jadi dipecah-pecah supaya diversifikasi gitu. Jadi kalau bank turun, oh ternyata Unilever lagi naik nih, jadi aman gitu. Jadi ada penyeimbangnya. Nah anggapan ada orang punya uang 5 juta, kita pecah jadi 5 perusahaan, 5 juta. Dalam jangka waktu 20 tahun, uangnya malah jadi 102 juta gitu. Jadi lebih banyak daripada uangnya 25 juta. Padahal yang E, saham ini turun terus 15% tiap tahun. Yang D turun terus 5% tiap tahun. Yang naik cuma 2 nih, yang A sama yang B naik terus 15%, yang B naik terus 5%.
Jadi dalam waktu 20 tahun malah uangnya lebih banyak, padahal kelihatannya sama. Ini dengan catatan cuma letakin tok 5 juta. Enggak, apalagi kalau orang ini bisa, saya nambah deh, nambah sama masing-masing 100 ribu. Jadi satu bulan mungkin 500 ribu tok gitu ya diletakin. Ya udah, masing-masing perusahaan 100 ribu, pasti akan lebih banyak lagi. Dan ini belum ditambah dengan keuntungan dari bagi dividennya gitu. Kenapa harus diversifikasi jadi 5? Supaya menjaga resiko. Kita tahu dulu Nokia pasti orang pada banyak yang pakai Nokia atau pengen beli Nokia dulu. Kalau sekarang saya tanya, masih mau beli Nokia nggak? Pasti sekarang pengennya saya mau beli Apple gitu. Nah, balik, bisnis itu begitu, kalau nggak ada perubahan ya dia bisa kolaps gitu. Makanya bisnis itu harus inovatif dan produknya harus berkembang terus setiap tahun. Jangan pernah terlena, jangan pikir ini produk bagus pasti dalam 100 tahun kemudian bagus. Enggak juga, belum tentu gitu. Pasti akan ada orang lain yang ingin mengalahkan barang itu gitu. Nah, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang selalu bertahan di saat situasi apapun. Di saham itu kita bilangnya compounding interest, bunga berbunga. Jadi kita nggak melihat, saya beli 1.000 tiap tahun berarti dapatnya 5 juta atau tiap tahun dapatnya 100 juta. Enggak. Kita lihatnya persen. Jadi semakin besar Anda nabungnya, ya persentasenya akan semakin besar. Saham susah jual nggak? Di sini saya kasih tampilannya di aplikasi yang di HP. Ini kelihatannya banyak angka, memang ribet, tapi fokus ke merah ini dulu aja. Karena aplikasi ini akan saya ajarkan di kelas nanti kalau Anda udah buka rekening. Nah, dalam satu hari, transaksi di Telkom waktu kemarin di harga sebanyak 351 miliar dalam satu hari. BCA dalam satu hari transaksinya sebanyak 389 miliar. Gitu. Jadi jangan takut kalau Anda belinya cuma 100 juta, 200 juta, itu satu hari tutup mata aja pasti keluar. Kalau masih 1 miliar juga, itu masih tutup mata aja pasti keluar. Tapi kalau udah 1 triliun baru agak mikir. Jadi saya rasa kalian nggak mungkin buka langsung 1 triliun kan, pasti mulainya dari kecil-kecil. Saham susah jual, bisa bangkrut apa enggak? Bisa. Tapi kalau nyangkut, bisa juga nyangkut. Nyangkutnya gimana? Gini, saya ada satu perusahaan, kinerjanya nggak terlalu bagus. Dibilang jelek, nggak juga, karena masih beroperasional. Nah, saham ini sempat naik ke harga 95, terus pikirnya, nih saham mungkin masih bisa naik. Ya udah saya beli di harga 95. Anggap saya beli di sini 9.500.000 biar enak ngaliinnya. Anggap di sini belinya sampai 9.500.000. Ternyata harga saham ini turun sampai 50. Ya uang saya dari 9.500.000 jadi 5 juta. Bangkrut nggak perusahaannya? Nggak, belum bangkrut perusahaan ini. Jadi kalau ini mau ditahan boleh, ya mana tahu nanti suatu saat tiba-tiba kinerjanya jadi bagus, sahamnya balik lagi ke 95, ya balik lagi uang Anda gitu. Tapi kalaupun nggak diapa-apain, ya udah uang Anda masih ada 5 juta kok di sini. Itu karena nilai terendah di saham itu 50 rupiah, atau kalau kita beli satu lot berarti 5.000 rupiah, itu nilai paling murah, nggak bisa turun lagi di bawah 50. Ini cuma hilang kalau perusahaannya bangkrut, baru uang Anda habis. Nah, dalam satu hari itu dari Bursa Efek juga ada pembatasan untuk harga 500 sampai 200, 50 sampai 200 itu satu hari naik maksimal 35% kenaikannya dalam satu hari. Dan 200 sampai 5.000 itu naiknya maksimal 25%, di atas 5.000 naiknya 20%. Jadi jangan takut nanti misalnya dalam satu hari uang saya habis semua di saham, itu nggak mungkin. Kalau forex bisa, Anda satu hari transfer 1 miliar pun habis. Jangan satu hari, 1 menit pun bisa habis gitu kalau di forex gitu. Makanya hati-hati. Kalau di bursa nggak ada batas-batasnya. Jadi Anda belanja 1 juta, ya udah satu hari maksimal turunnya maksimal 7% tok sekarang. Udah ada aturan baru dari bursa untuk menjaga kestabilan saham di masa Covid ini karena lagi banyak yang turun gitu. Itu pun maksimal 7%. Jadi 1 juta satu hari maksimal Anda turun uang Anda 700.000 gitu. Besok turun maksimal berarti 600-an ribu gitu, karena kan dari 9 jutaan gitu. Jadi jangan takut satu hari uang Anda habis, enggak. Uang saham bisa hilang enggak? Nah, di sini saya jelaskan, nanti Anda itu akan kita bukakan rekening saham di Bank BCA. Jadi Anda itu atas nama Anda sendiri nanti gitu, atas nama si A punya rekening saham BCA, nomor rekeningnya 458 sekian depannya begitu. Oke. Nah, nanti kalau Anda mau beli saham, Anda tinggal transfer ke rekening saham ini kayak GoPay.
transfer misalnya 500.000, ya udah saya mau beli BCA, saya mau beli Telkom misalnya gitu. Ya udah tinggal pilih nanti cukup nggak uangnya buat beli BCA. Oh ternyata BCA nggak cukup, ya udah saya beli Telkom gitu. Nah dari uang di situ. Jadi tinggal dari 500.000 itu kalau beli saham Telkom di harga 300.000 berarti sisa 200.000. Ya 200 mau beli apa, atau jual Telkomnya nanti balik lagi berarti 500 mau beli apa gitu. Tergantung nanti Telkomnya naik atau turun gitu. Nah, rekening banknya di BCA, lalu Anda nanti di JUC akan memberikan akses aplikasi. Anda dapat ID, ada dapat password. Nah, Anda jual beli itu dari JUC-nya, beli sahamnya dari JUC. Nah, saham yang Anda beli, Telkom tadi misalnya, itu akan disimpan di KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia gitu. Dimana kalau JUC-nya bangkrut, ya Anda tinggal datang ke Pak Evan, ke bursa, Pak, saya mau pindahkan saham saya dari JUC ke sekuritas lain karena JUC misalnya bangkrut gitu. Ya udah, itu sahamnya akan dipindahkan dari KSEI akan bantu memindahkan saham Anda ke sekuritas yang baru. Jadi jangan takut sahamnya hilang. Dan uangnya juga jangan takut karena uangnya atas nama Anda sendiri, itu pun di BCA. Jadi saya nggak bisa akses, yang bisa tarik cuma Anda sendiri. Nah, kita makanya butuh nanti halaman depan buku tabungan atau nomor rekening yang Anda daftarkan di awal, supaya pas mau tarik cuma bisa masuk ke sana, nggak bisa ke rekening yang lain gitu. Itu makanya, itu gunanya tabungan yang awal Anda registrasi. 3 instrumen penting dalam kehidupan yang harus kita punya. Kita harus punya asuransi, tapi asuransi harus dicek. Jangan sampai kalian bayar 1 juta, ternyata proteksi cuma 300.000 gitu. Banyak orang yang kecewa dengan asuransi karena mereka bayarnya kelihatannya gede, tapi ternyata waktu sakit dapatnya cuma dikit banget gitu. Dan jangan pikir asuransi dapat uang, karena asuransi bukan investasi, asuransi buat proteksi, di mana Anda bayar ya itu udah habis gitu. Mending Anda nggak kepake, karena kalau Anda sakit ya berarti asuransi yang nalangin Anda free gitu. Makanya harus dicek lagi asuransinya covernya apa aja, itu penting. Tabungan bank penting, tapi jangan terlalu banyak, karena semakin banyak tabungan di bank, ingat bunga bank itu kecil, jadi nggak guna gitu, makin banyak juga percuma. Investasi penting, sisanya Anda bisa lempar ke investasi, ada saham, ada deposito, ada properti, ada emas, kalau kalian bilang emas itu investasi, ada reksadana gitu. Tinggal Anda pilih mana yang menurut Anda paling cocok gitu. Untuk bisa milih, ya Anda bisa konsultasi juga. Nah, ada orang kerja penghasilan 10 juta per bulan, ada pensiun umur di 40 tahun. Ada orang kerja penghasilan 20 juta per bulan bahkan lebih, tapi sampai umur 60 tahun masih kerja. Ada yang tahu kenapa? Karena orang ini tuh nggak ada passive income, adanya cuma active income. Active income itu ada apa? Active income adalah pendapatan yang didapat kalau Anda bekerja. Kalau Anda nggak kerja, Anda nggak dapat uang. Makanya Anda harus mikirin sekarang kalau Anda kerja, gimana caranya dapat uang. Uang itu dipakai untuk dapat passive income gitu. Jadi saya suatu saat nanti nggak perlu kerja, udah dapat uang terus dari situ. Itu penting. Nah, di saham passive income dapatnya dari mana? Di sini. Kalau Telkom, saya kasih ilustrasi Telkom. Telkom di akhir tahun di tahun 2019 kemarin bagi dividen Rp163 per lembar. Yang megang 1 lot dapat 16.300. Oke. Belinya 10 lot dapatnya 163.000. Belinya 100 lot dapatnya lebih banyak, 1.600.000. Beli sampai 10.000 lot dapat 163 juta tiap tahun. Itu beda-beda tergantung dari labanya Telkom. Sama rapat umum nanti kita mau bahas bagi dividennya seberapa gede gitu. Nah, tapi dapat dilihat di sini, kalau Anda punya Telkom sampai 10.000 lot, Anda tiap tahun kemarin dapat 163 juta. Cukup nggak buat hidup 1 tahun untuk pensiun? Kalau 163 dibagi 12 berarti sekitar 13 atau 14 juta. Gitu. Ya menurut saya 13 atau 14 juta cukup. Bahkan orang gajinya 5 juta aja bisa hidup kan sekarang. Jadi ya oke, cukup berarti untuk bisa pensiun. Nah, permasalahannya adalah, tapi kan saya nggak punya uang untuk langsung beli 10.000 lot besok misalnya gitu. Ya Anda nggak harus langsung beli 10.000 lot besok. Anda bisa cicil beli 10 lot, beli 1 lot, beli 10 lot. Kalau Anda ada uang, dimana suatu saat nanti atau 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, kemungkinan kan ada kemungkinan udah kekumpul 10.000 lotnya gitu. Jadinya ya Anda bisa lebih nyaman untuk trading jangka panjangnya. Jadi invest di saham itu nggak mikirin besok saya kaya, tapi lebih kepada
Yang penting nanti saya pensiun, saya aman, nggak perlu kerja, nggak perlu nyusahin orang, saya punya pendapatan sendiri di saat saya nggak bekerja lagi nanti gitu. Terus orang pasti menanya, tapi kan 20 tahun kemudian 163 juta bisa jadi kecil, nggak 163 juta gitu. Ya memang, cuman dapat Anda lihat di sini. Di tahun 2000, dari 2016 deh, 16 Telkom sempat bagi dividen 2 kali, tapi total berarti sekitar 115 rupiah per lembar. 115 tahun 2016, lalu naik 117 di tahun 2017. Berarti kan kalau di sini punya 10.000, di sini dapat 115 juta, di sini naik jadi 117 juta, di sini naik jadi 167 juta, di sini sempat turun dikit jadi 163 juta. Nah, tahun 2020 kalau labanya naik lagi, ya baginya lebih besar lagi gitu. Jadi di sini makanya keunggulan dividen itu. Jadi secara jangka panjang ya kalau perusahaannya labanya makin lama makin tinggi, dividennya kita tambah gede. Jadi nggak perlu takut gitu. Makanya pentingnya pilih perusahaan yang bagus dan benar untuk investasi jangka panjang. Apa yang harus saya siapkan di sini? Anda harus punya KTP, IKTP, NPWP, sama halaman depan buku tabungan. NPWP jika ada. Jadi kalau yang belum bekerja tapi udah punya KTP sama buku tabungan, udah tetap bisa daftar. Tapi kalau yang udah bekerja biasa ada NPWP, boleh disertakan juga NPWP-nya. Nah, kita punya 2 jalur online dan manual. Tapi sekarang karena work from home-nya masih diberlakukan, sementara untuk bisa daftar hanya bisa di jalur online. Nah, di jalur online Anda harus punya bank BCA. Jadi selain bank BCA kita nggak bisa bukakan rekeningnya dulu gitu. Silakan buka rekening BCA-nya dulu, baru nanti daftar di kita gitu. Nah, kalau yang non BCA jalur manual itu Anda isi form itu nanti kita kirim ke Jakarta, diproses selama 2 minggu lama. Tapi kalau yang BCA online itu cuma 1 hari kerja. Jadi kalau isi hari ini, Sabtu kan libur tuh, Seninnya jadi gitu. Makanya kalau bisa sih sekarang yang lebih ke online aja. Kalau BCA kan bank BCA bentar aja tuh udah bisa buka rekening. Bahkan katanya sekarang udah bisa online buka bank BCA-nya. Nah, jadi prosesnya Anda registrasi sekarang online. Jadi nanti ada linknya, tinggal buka di register.cuc.co.id. Nanti kita pandu, tinggal ditanyain ke Dina aja. Nah, nanti ada banyak data tuh kalian harus isi, tinggal diisi. Lalu setelah itu akan diproses dokumen yang setelah Anda isi itu. Kalau yang online 1 hari tadi, kalau yang manual 2 minggu. Nah, lalu nanti akan di email. Anda akan di email kalau rekening Anda sudah jadi, nanti dapat email nomor rekening BCA-nya Anda 458 berapa. Nah, itu nanti diinfokan. Oke. Lalu nanti setelah Anda dapat email nomor rekeningnya jadi, Anda tinggal transfer, mau itu 100.000 atau 5 juta. Nah, setelah ditransfer nanti Anda dapat email lagi. Mohon tunggu transferan sudah diterima. Nah, nanti dapat email kalau ID passwordnya udah dapat gitu untuk bisa masuk ke aplikasi. Nah, ketika udah transfer juga nanti tinggal infoin ke Dina, nanti akan Dina invite ke grup di Telegram. Karena kalau di WhatsApp maksimal cuma 250 orang, nasabah kita udah 1.000 lebih. Jadi makanya kita pakai Telegram gitu. Nah, setelah itu ya Anda sudah bisa jual beli, udah bisa dari aplikasi jual beli, mau beli atau mau jual saham apa. Oke, sekian penjelasan saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mohon tolong dijelaskan untuk proses pemindahan sekuritasnya karena sudah punya account di sekuritas lain. Terima kasih. Oke, kalau Anda punya rekening di sekuritas lain, Anda harus buka dulu rekening di JUC. Kalau rekening di JUC-nya udah jadi, Anda tinggal datang ke sekuritas sebelumnya minta form untuk pindah saham. Nanti Anda dapat form pemindah saham, Anda tinggal isi mau saham apa yang dipindahkan dari sekuritas lama ke sekuritas misalnya JUC, misalnya gitu. Oke, setelah Anda isi form itu, jangan lupa screenshot ke Dina, kasih tahu kalau saya ada barang mau pindah. Karena kalau nggak dikasih tahu ke kita, ada telepon dari sekuritas lamanya mau pindahin barang ke Bapak, itu kita tolak. Gitu. Makanya setelah isi, foto kasih ke Dina, form aslinya balikin ke sekuritas asalnya. Gitu, nanti akan diproses sama mereka. Pertanyaan kedua, kok ketika kita invest di suatu perusahaan, lalu ketika sudah ada pengumuman pembagian dividen, apakah dividen tersebut langsung ditransferkan ke rekening kita? Ya, itu ditransferkan langsung ke rekening sahamnya Anda.
gitu pada saat tanggal transferannya itu. Oke. Atau silakan ya, kalau ada yang mau nanya ke Pak Evan juga boleh gitu. Kalau yang mau nanya ke saya juga boleh. Jadi kalau bisa nanya ke Pak Evan atau gitu, boleh. Untuk bisa melihat perjalanan perusahaan sebelum kita membeli saham, bisa melihat 3 bulan ke belakang atau 6 bulan atau setahun atau selebihnya. Gini, kalau kita belajar mengenai data, semakin banyak data itu semakin bagus gitu. Jadi biasanya kalau memang tujuannya untuk investasi jangka panjang, biasanya kita lihat 5 tahun ke belakang justru. Tapi kalau buat trading jangka pendek, ya kita buat jangka pendek aja. Waktunya bisa dipersempit gitu. Kok mau tanya, biasa kita transaksi investasi gini perlu lapor pajak atau terkena pajak nggak? Ketika kita beli sama jual, itu sudah otomatis dipotong pajak gitu. Nah, mau lapor atau enggak itu tergantung Anda punya NPWP nggak. Kalau Anda nggak punya NPWP, ya nggak perlu lapor. Tapi kalau Anda punya NPWP, kan tiap tahun kalau Anda bekerja, Anda laporkan SPT tahunan ya, pendapatannya Anda. Nah, dari SPT itu di sana ada kolom harta, di situ ada saham pilihannya. Nah, tinggal input aja, saya punya saham apa, saya punya berapa lot, di sekuritas mana, per tanggal 31 Desembernya gitu. Jadi kalau nggak ada saham yang dipegang sampai tanggal 31 Desember, ya nggak perlu dilaporin. Tapi kalau ada, ya silahkan kalau mau dilaporin. Nah, kalau pajaknya butuh bukti potong, bisa minta ke kita gitu, ke Dina atau ke saya, tolong kirimkan saya bukti potong. Itu sebenarnya sekarang sudah otomatis, tiap awal tahun Anda sudah di email bukti potongnya. Tapi kalau nggak dapet, ya tinggal minta aja ke kita. Dan nggak perlu bayar lagi pajaknya, aman. Karena waktu beli sama jual udah ada dipotong. Ini Kennedy ada mau nanya, saya unmute. Oke, Kennedy silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, udah di unmute. Oh, nggak jadi. Oke, kita lanjut dulu. Ada pertanyaan lagi, private. Kalau sebelumnya buka di sekuritas lain via online, bagaimana ya Pak? Maksudnya gimana ya Pak Susanto? Saya nggak terlalu mengerti pertanyaannya. Lalu Pak Eko Juni Purnomo tanya, Pak, pada hari atau jam berapa untuk waktu deposit atau withdraw dana? Gini, kalau Anda mau masukin dana atau deposit dana, misal rekeningnya udah jadi dulu ya, rekeningnya udah jadi, nomor rekeningnya udah ada. Nah, ntar kan dapat tuh nomor rekeningnya. Kalau Anda transfernya misalnya hari Sabtu hari ini, itu masuknya Senin nanti, jam kerja. Atau kalau Anda transfernya Senin malam, di atas jam 5 sore, itu masuknya Selasa pagi. Gitu, oke? Lalu, kalau Anda transfer waktu jam perusahaan, jam kerja, dari jam 9 sampai jam 4, itu tunggu 15 menit, biasa udah otomatis terupdate gitu di aplikasinya Anda. Gitu. Jadi, nggak perlu pusing. Nah, kalau untuk withdraw atau tarik dana, itu nanti di aplikasi ada form, ada pilihannya, withdraw fund. Nah, di situ cara untuk withdrawnya gini. Kalau tadi Pak Evan ada jelasin uangnya 500.000 di awal, ya. Beli saham 300.000, sisa 200.000. Nah, 200.000 ini bisa langsung ditarik, bisa langsung di withdraw, gitu. Tinggal isi form, 200.000. Nah, withdrawnya itu 1 hari kerja tariknya. Jadi kalau hari Jumat isi, Senin baru masuk. Oke. Kalau Sabtu isi, Senin proses, Selasa baru masuk. Ya, karena Senin baru baca, gitu, baru masuk. Kalau Senin isi, berarti Selasa baru ditransferkan balik ke rekeningnya Bapak. Oke. Tapi kalau 200.000 free. Saya mau tarik semua 500.000, tapi 300-nya udah kebeli saham. Nah, saham yang kebeli 300.000 itu dijual dulu sahamnya 300.000, jadi total Anda pegang 500.000, baru isi form. Nah, karena sahamnya baru dijual, isinya 2 hari kemudian, gitu. Jadi 2 hari kemudian baru masuk, karena clearingnya kita, settlementnya kita, itu 2 hari kerja, gitu. Jadi kalau Senin jual sahamnya, isi form, Rabu baru ditransferkan. Nah, itu ditransferkan sekitar jam makan siang, jam 12 gitu baru masuk. Tapi paginya biasa hari Rabu pagi itu udah dipotong dulu uangnya. Gitu. Jadi jangan kaget, kok uang saya udah dipotong? Nah, itu biasa siangnya udah masuk ke rekeningnya, ya. Oke.
Lalu ada lagi, kok misal dalam membeli saham untuk trading, saya ambil contoh Unilever, saya beli pagi 8.300 dan mau saya jual sore 8.500, tetapi ketika saya mau sell sudah status transaksi tidak done alias tidak bisa terjual. Pada jam pasar masih itu ada sisa 5 menit dan harga sudah itu bagaimana? Oke, Anda harus tahu jam perdagangan itu. Jam perdagangan kan sekarang cuma sampai jam 3. Tapi sebenarnya jam 2.50 itu udah stop jam perdagangannya kita. Nah, jam 2.50 itu stop, nanti akan ada penyesuaian harga jam 15.00 gitu. Dimana kalau Anda berarti 5 menit sebelum jam 3 berarti jam 2.55 gitu. Nah, 2.55 itu akan stop tuh. Nggak bisa terjadi penjualan dan pembelian. Sampai jam 3 baru nanti muncul harganya di harga berapa. Nah, baru transaksi yang terjual itu adalah transaksi di harga yang terakhir. Jadi kalau misalnya harga 8.500, ternyata penutupannya jam 3 sore itu 8.400, ya berarti Anda punya nggak kejual. Anda masih antri di 8.500 karena harga terakhirnya 8.400. Jadi harus lihat jamnya. Jam terakhir yang bisa ditransaksi di pasar reguler dan bisa langsung kejual saat itu sampai jam 2.50-nya, 10 menit sebelum penutupan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk usia 15 tahun bisa join. Sudah ada KTP, anak, dan tahapan ekspresi. Gini, tapi biasanya KTP itu kita gunakan untuk pendaftaran di bank. Jadi kalau anaknya sudah ada buka rekening bank, dengan KTP anak itu bisa dipakai untuk buka rekening bank BCA-nya, ya dicoba aja di online-nya kita, kali aja bisa gitu. Karena biasanya yang bikin ribet itu banknya gitu, karena ada ketentuan di banknya. Kok Chris mau tanya, 1, kapan estimasi kita dapetin dividen? Oke, ini dividen. Nomor 2, apa pembagian dividen berpengaruh pada penurunan harga saham? Oke, masih dividen. 3, harga saham di JUC sesuai yang ada di IDX? Ya, sesuai. Harga saham yang ada di sekuritas, semua sekuritas yang terdaftar undernya Bursa Efek Indonesia itu sama dengan tampilannya sama. Nggak mungkin di Bursa Efek Indonesia harganya 5.000, di JUC harganya 4.000, itu nggak mungkin. Atau di sekuritas lain yang terdaftar juga harganya 4.000, itu nggak mungkin. Gitu, karena kita sistemnya satu, semuanya di bursa. Kita mengacu pada Bursa Efek Indonesia. Bukan dari JUC punya sistem sendiri, enggak. Kita semuanya, semua sekuritas yang terdaftar di bawahnya Bursa Efek Indonesia itu semua satu sistem, acuannya ke bursa. Jadi jangan takut ada perbedaan, enggak. Gitu. Kecuali ini internetnya ngehang. Itu bisa jadi beda. Oke. Jadi yang pertama dividen itu nggak saya bahas di sini. Anda itu nanti kalau Anda udah jadi nasabahnya kita, atau Anda bisa buka YouTube, ada penjelasan mengenai dividen. Ada 2 video mengenai dividen di sana, Anda bisa baca. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ambil rekening 5 juta, apa setiap top up harus 5 juta juga? Enggak. Itu cuma setoran awalnya aja 5 juta. Jadi Anda setor 5 juta nih. Nah, terus tiap bulan kalau Anda mau setor 100.000 atau bulan depan saya nggak mau setor, nggak ada duit, ya itu juga terserah Anda. Nggak kayak asuransi yang tiap bulan Anda harus bayar 300.000, nggak gitu. Ini cuma Anda buka 5 juta, habis itu kalau masih kurang, ada dana lebih mau nambah, ya itu tinggal bebas. Mau nambah 200.000, mau nambah 50.000, tinggal transfer aja. Dan nggak ada paksaan tiap bulan harus nambah, nggak. Jadi tenang aja, itu cuma buat pembukaan awal aja. Oke. Kalau kita buka rekening yang 100.000, kalau kita top up 5 juta, apa kena biaya admin yang 16.500? Kalau buka yang 100.000, berarti ikutin yang paket yang awal, 100.000 gitu. Ini sistem tabung sahamnya tabung setiap bulan. Enggak, itu tergantung Anda semua. Kalau Anda mau tiap bulan lebih bagus, kalau Anda nggak bisa tiap bulan ya nggak masalah gitu, nggak ada paksaan gitu. Jadi ya balik lagi, kalau lebih saran saya diusahakan nabung. Cuma kalau nggak bisa ya udah mau gimana lagi. Karena biasanya uang itu kalau kita nggak sisihkan di awal, akhirnya pasti habis. Gitu. Kalau kita udah sisihkan di awal, terus misalnya saya gaji misalnya 5 juta, saya sisihkan 1 juta, sisa 4 juta, pasti saya akan berusaha hidup dengan 4 juta. Tapi kalau saya 5 juta, saya bilang oke, nanti di akhir adanya berapa baru saya tabung. Ya udah pasti saya hidup dengan 5 juta, di akhir mungkin sisanya cuma 50.000. Ya udah saya nabung 50.000.
gitu. Yang penting Anda harus list dulu dalam 1 bulan kira-kira pemakaian yang penting butuh uangnya berapa. Itu harus di list dulu tuh dari 5 juta misalnya. Oke, buat makan, buat bayar kos, buat apa. Oke, kira-kira ada spare segini yang mungkin bisa buat happy, buat jalan, buat nonton atau buat jajan gitu. Ya udah, itu yang harus dipotong sebenarnya. Gitu. Karena jangan sampai konsumsi kita berlebihan dari apa yang kita punya. Gitu. Ingat nabungnya dulu yang diutamakan. Nah, karena tujuan kita bukan happy di sekarang, tapi happy di akhir tua gitu. Makanya tadi di awal Pak Evan ada jelasin generasi sandwich. Kenapa bisa muncul generasi sandwich? Generasi sandwich itu muncul karena pengelolaan keuangannya sebelum-sebelumnya nggak benar. Dimana waktu udah tua, jadinya malah mengharapkan yang di bawahnya. Gitu. Kalau pengelolaannya benar, maka kita nggak mengorbankan orang yang di bawah kita nanti. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kita sekarang jadi generasi sandwich, jangan sampai Anda membebankan anak Anda jadi generasi sandwich lagi. Itu harus diputus gitu. Nah, diputus itu nanti caranya gimana, itu baru kita pelan-pelan melakukan pengelolaan. Makanya kalau masih muda masih enak banget, apa yang kalian bisa lakukan itu masih panjang, masih banyak gitu. Tapi kalau udah tua ya mau nggak mau. Jadi bersyukur juga kalau Anda jadi generasi sandwich, berarti Anda bisa membantu orang tua Anda. Jangan pernah itu merasa terbebani. Tapi at least itu harus diputus sampai Anda, jangan sampai anak Anda jadi lanjut gitu merasakannya. Next. Terus kalau mau pindah ke JUC, kata Koko tadi kan harus ke kantornya untuk proses pemindahan sahamnya. Tapi di sekuritas tersebut saya daftarnya via online. Jadi tidak pernah ke kantornya. Bagaimana ya caranya dengan kondisi seperti ini? Oke, kondisi seperti ini, Anda kan tahu nama sekuritasnya apa. Anda Google, ketik di Google. Kalau sekuritasnya ada di kota Anda bisa datang ke kantor sekuritasnya. Walaupun Anda daftarnya online, tetap Anda harusnya diperlakukan sama seperti yang daftarnya manual gitu. Kalau ternyata beda kota, Anda telepon ke sekuritas itu atau tanya ada nggak cabangnya di kota Anda, lalu Anda tinggal minta form untuk pindah saham. Tetap Anda akan dilayani. Oke. Nah, sisanya tadi KTP-nya anak sudah punya KTP sendiri, itu KIA, kartu identitas anak di bawah 17 tahun. Ya boleh aja dicoba nanti di registrasi. Ya, jadi mana tahu kita udah bisa tulis anak-anak sudah bisa buka rekening saham, akan lebih baik kan berarti. Oke, pertanyaannya mungkin cuma segitu ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung dengan kita, udah join dari awal sampai sekarang. Terima kasih semua, sampai jumpa di lain waktu dan saya harap semuanya bisa menjadi investor saham. Oke, sampai jumpa semuanya.